Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa ahsanul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quranul Karim, dan sebaik-baik contoh adalah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara dalam urusan agama adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan oleh manusia. Setiap yang baru dan diada-adakan oleh manusia adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, Ma'asyiral muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama kami berwasiat kepada diri kami sendiri untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita semuanya akan selamat di dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya sebuah nikmat yang luar biasa besar Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita semuanya yang hadir di sini dengan agama yang sempurna, dinul Islam yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam sebagai agamamu. Jamaah rahimakumullah, kita dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala
sebagai manusia-manusia yang diberi hidayah untuk mempercayai agama ini, mengimaninya dengan sepenuh hati, menjalankannya dengan penuh kesadaran. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak diberikan kepada semua orang. Panjenengan kita semuanya yang hadir di sini, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah menggerakkan hati kita, memantapkan hati kita untuk berjalan di atas agama yang hak ini. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia di akhirat nanti masuk ke dalam golongan kelompok orang-orang yang rugi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini pemaklumatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, pensyahidan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan kepada kita semuanya bahwa kita adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas manusia, atas kebenaran agama ini, atas kebenaran risalah ini, yang bisa menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah pada hari ini, alhamdulillah, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, mereka bertahmid, mereka bertakbir, bertahmid, memuji Allah, membesarkan Allah, mensyukuri segala nikmat yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya. Kita sudah diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita. Kita sudah menjalankannya dengan sempurna, alhamdulillah. Allah menjadikan hari ini sebagai sebuah hari kemenangan bagi orang-orang yang menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah selama satu bulan penuh di bulan Ramadan yang sudah kita lalui bersama-sama. Lalu Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan membesarkan asma Allah yang maha besar. Allah berfirman, "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar supaya engkau mengenapkan, menyempurnakan bilangan bulan Ramadan, dan agar supaya kalian senantiasa bersyukur atas apa-apa yang telah Allah anugerahkan hidayah kepadamu, dan supaya engkau membesarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak semua orang diberi hidayah untuk bisa menjalankan puasa Ramadan. Tidak semua orang diberi kekuatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan. Maka ketika kita memasuki hari kemenangan ini, hari kemenangan seluruh kaum muslimin, kita wajib bersyukur kepada Allah. Kita di antara hamba-hambanya yang senantiasa dipilih oleh Allah, ditetapkan hatinya, diteguhkan keimanannya untuk senantiasa istiqomah di jalan kebenaran, senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Jemaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang sangat nyata, sangat sempurna kebenarannya. Akidah kita, keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah kebenaran yang hak. Kita bukan beriman berdasarkan tahayul dan khurafat, bukan berdasarkan kata nenek moyang, bukan. Akan tetapi akidah agama Islam adalah akidah sahihah yang datang dari kebenaran yang mutlak. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan janganlah kalian sekali-kali menjadi orang-orang yang ragu-ragu. Kita mengimani Allah,
kita mengimani malaikat Allah, kita mengimani kitab-kitab Allah, kita mengimani Rasul-Rasul Allah, kita mengimani hari akhir, kita mengimani takdir baik yang baik maupun yang buruk dengan keyakinan yang nyata, dengan burhan yang nyata Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan itu semuanya. Keimanan kita jamaah rahimakumullah adalah keimanan yang kuat. Keimanan dengan dilandasi dalil, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan persangkaan. Sehingga kita sebagai kaum muslimin jangan pernah ragu-ragu untuk menjalani syariat agama ini dengan 100%. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam agama Allah secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan yang berusaha menggelincirkan manusia. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu semuanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akidah kita, akidah yang sempurna. Begitu juga amalan-amalan kita adalah amalan yang sempurna yang berdasarkan tuntunan wahyu. Segala yang macam amalan-amalan kita, dari mulai syahadat, dari mulai salat, dari mulai puasa, dari mulai zakat dan haji yang tercantum dalam rukun Islam yang 5, ini adalah amalan-amalan sahihah berdasarkan perintah Allah dan contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita sebagai muslimin harus mempunyai iktikad, mempunyai tekad untuk bisa menjalankan itu semuanya dengan kerendahan hati, dengan muslim kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan tunduk patuh atas segala perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Tanpa ketundukan 100%, tidak mungkin kita bisa menjadi muslim yang kafah. Tidak mungkin kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Itu tujuan kita hidup. Kita semuanya akan menjadi penghuni kubur. Kita semuanya akan mati menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita semuanya akan bertanggung jawab atas apa-apa yang kita laksanakan pada hari ini. Bagaimana rasanya ketika kita nanti menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala? Kita akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Kita akan ditanyai, umur yang aku berikan, kata Allah, untuk apa kamu habiskan? Harta yang aku berikan, untuk apa kamu habiskan? Ilmu yang aku berikan, untuk apa kamu habiskan sewaktu kamu hidup? Kita hidup tidak banyak, tidak lama. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sudah menjadi semestinya bagi kita kaum muslim untuk menjaga, senantiasa menjaga rukun Islam ini. Terutama adalah salat. Karena Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menjaga salat, maka dia urusan agama yang lain insya Allah selamat. Siapa yang tidak menjaga salat, maka urusan yang lain akan rusak. Allah mensinjari dalam Al-Quran, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'ash syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulul jannah wa la yadlimuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti generasi-generasi yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat,
yang beramal soleh dan beriman, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, salat adalah tiangnya agama. Siapa yang bisa memeliharanya, dia akan memelihara agamanya. Siapa yang tidak memelihara salatnya, maka dia akan hancur agamanya. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Setelah salat kita jaga dengan benar, maka amalan-amalan yang lain kita jaga sebagaimana kita bisa menjaga salat. Kita berpuasa di bulan Ramadan, kita jaga dengan penuh ketekunan. Rasulullah menyatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan ikhtisaban, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini mencerminkan kita harus menjaga sebagaimana kita menjaga amalan-amalan yang lain. Amalan kaum muslimin adalah amalan-amalan yang sahih. Bukan berdasarkan khayalan, bukan berdasarkan tiruan, bukan berdasarkan ngarang. Berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah sahihah. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh ulama salafus salih. Itu yang akan menjadi senantiasa menjadi pondasi kita semuanya dalam beramal. Tanpa itu semuanya amalan kita akan sia-sia. Lalu kita juga harus menjaga terkait zakat kita, sedekah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, kita pelihara, kita tunaikan hak-haknya agar Allah ridho kepada kita. Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Allah akan senantiasa membalas apapun yang kita lakukan dalam rangka menolong agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan kami jadikan dia berada dalam kehidupan yang thayyibah, dalam kehidupan yang baik, tidak menghinakan dirinya, tidak hina di hadapan manusia, tidak hina di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang sebaik-baiknya, bahkan lebih banyak daripada yang kita amalkan. Kebaikan akan senantiasa dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Ada juga amalan-amalan yang dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda, tidak ada batasnya. Contohnya puasa. Ini motivasi untuk kita semuanya istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Senantiasa berusaha mengamalkan apa-apa yang sudah kita pahami dengan bekal keimanan, dengan bekal kesungguhan dalam rangka mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, tidak ada dari kita yang mempunyai cita-cita kehidupan akhiratnya buruk, tidak ada. Semuanya kita menginginkan ketika mati nanti kita diridhoi oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kecuali kalau ada yang memang mempunyai cita-cita untuk masuk nerakanya Allah, silahkan. Silahkan tidak sholat, silahkan tidak puasa, silahkan tidak menjalankan perintah Allah. Semuanya sudah jelas dalam syariat agama kita. Tinggal kita sendiri yang menentukan dan memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menuju jalan ke sana. Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur. Siapa yang kepengin beriman, silakan beriman. Yang kepengin kafir, silakan kafir.
Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak membutuhkan alam, tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan peribadatan manusia. Allah tidak berkurang kebesarannya kalaupun seluruh manusia ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita yang butuh. Kita yang mengharapkan belas kasihan Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita dari neraka, agar Allah memasukkan kita ke dalam surga. Kita semua akan menghadap Allah. Jamaah muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Wa la yansuranna Allahu man yansuruhu, innallaha laqawiyyun 'aziz. Alladzina in makkanahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wan nahwa wa nahaa 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat dan maha perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukannya mereka di muka bumi, mereka senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah janji Allah kepada kita semuanya. Kita yang sudah berumur 60 ke atas, sebentar lagi berpulang ke hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara generasi di bawahnya, sudahkah kita persiapkan sedemikian rupa untuk menjadi pengganti-pengganti kita? Ini sesuatu yang harus senantiasa kita jaga, agar generasi-generasi di bawah kita menjadi generasi-generasi yang senantiasa mendirikan sholat, senantiasa menunaikan zakat, senantiasa berpuasa Ramadan dengan keimanan yang teguh. Karena kalau tidak kita jaga, kalau kita tidak menolong agama Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tidak akan menolong kita. Allah menjanjikan barang siapa yang menolong agama Allah, dia akan menolong dia dalam kehidupan dunianya. Tidak usah khawatir. Betapa susahnya hari ini untuk sekedar mencari pengganti imam, mencari pengganti khatib, baik Jumatan maupun Idul Salat Id. Ini tanggung jawab kita bersama. Melahirkan generasi-generasi yang bisa meneruskan perjuangan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada hari ini dengan segala kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, kita bersatu berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala, mengagungkan syiar-syiar Allah kepada seluruh alam, agar nampak pada diriku umat Islam persatuan. Agama Islam menjunjung tinggi persatuan dan melaknat orang-orang yang bercerai-berai, bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah menyampaikan seperti itu, memerintah kita untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Jangan kalian seperti orang-orang yang mencerai-beraikan agama Allah dan mereka menjadi bergolong-golong. Setiap golongan bangga dengan golongannya. Dan persatuan itu tidak akan mungkin tercapai kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sahihah.
ketika kita terjadi perselisihan, perbedaan pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kaum muslimin akan bersatu padu. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan, tidak ada gontok-gontokan. Itu yang diperintahkan agama kita. Ketika kaum muslimin sudah berpecah belah, bergolong-golong, semuanya akan jadi lemah. Kita akan menjadi orang yang paling lemah, yang dihinakan di muka bumi. Tapi ketika kita mau bersatu di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Tidak mungkin kita bersatu kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada orang mengatakan menyatukan seluruh umat muslim di seluruh dunia, mimpi. Karena tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu gerumbul saja, tidak kompak. Ini cambuk bagi kita semuanya, cambuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Alangkah mirisnya kaum muslimin menentukan hari raya saja tidak bisa, tidak becus untuk bersatu padu. Ini tantangan kita semuanya. Jangan sampai kita tercerai-berai dengan gara-gara kita mengikuti langkah-langkah syaitan, mengikuti hawa nafsu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup, kami akan memberikan nasihat sedikit kepada kaum muslimat. Sebagaimana Rasulullah SAW senantiasa memberikan nasihat kepada ummahat, kepada kaum muslimat, pada jamaatul muslimat seluruh. Hendaklah kalian semuanya bertakwa kepada Allah pada urusan wanita sendiri. Hendaklah kaum wanita senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memelihara hak anak-anak panjenengan semuanya, memelihara hak suami-suami panjenengan semuanya. Ingat, wanita salihah adalah wanita yang taat dan menjaga apa yang harus dijaganya ketika suaminya tidak ada. Kaum muslimat tidak boleh silau dengan mereka wanita yang di sana-sana. Mereka mengumbar aurat, membuat fitnah di mana-mana kepada kaum lelaki. Wanita muslimah harus berbeda, harus mempunyai jati diri. Wanita muslimah adalah ibu bagi anak-anak muslimin yang akan menentukan karakter generasi ke depan. Kaum ummahat, para ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat, mukminat, Rasulullah mengingatkan dengan bersabda, ada dua kelompok penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Lalu beliau menyebutkan, yang pertama adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan dengan lenggak-lenggok kepada mereka bagaikan leher unta yang meliuk-meliuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan baunya surga. Ummahat rahimakumullah, kaum muslimat, Rasulullah berpesan kepada panjenengan semuanya. Panjenengan adalah garda terdepan untuk membina masyarakat generasi Islami, generasi yang kuat secara akidah, yang menjalankan sholat, yang menunaikan zakat, yang berpuasa di bulan Ramadan. Ambil tanggung jawab ini, ambil amanah ini, ambil pesan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi keberkahan kita semuanya. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah memperingatkan kepada kaum wanita, aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah kalian, wahai para muslimat.
Komposisi penghuni laki-laki dan perempuan, lebih banyak perempuan yang berada di neraka. Kenapa kata Rasulullah? Karena kalian sering melaknat dan kufur terhadap suami. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini pesan dari Nabi Panjenengan, pesan dari Rasul Panjenengan. Tanamkan dalam hati agar supaya bisa menjalankan semuanya itu dengan keridhaan, dengan keikhlasan. Dengan demikian Allah akan senantiasa menjaga kita semuanya di dalam keridhaannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah ya Rabb. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Wahai Zat yang memberi karunia, wahai Zat yang pencipta langit dan bumi, wahai Zat yang hidup yang tidak pernah mati, anugerahkanlah kepada kami kecintaan kepadamu ya Allah, keikhlasan untuk beribadah kepadamu ya Allah, kecintaan kepada Rasulmu dan senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya ya Allah, kemampuan untuk mengikuti beliau, kecintaan kepada syariatmu dan berpegang teguh dengannya. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu ya Allah. Wahai yang mengarahkan hati, arahkanlah hati kami kepada ketaatan kepadamu. Ya Allah, perbaikilah baik kami, agama kami yang menjadi penjaga urusan kami, dan perbaikilah bagi kami dunia kami yang kami hidup di dalamnya. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kami untuk setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai peristirahatan dari segala macam keburukan. Ya Allah, terimalah ibadah kami, terimalah puasa kami, terimalah tarawih kami, terimalah salat malam kami, terimalah qiraat kami, terimalah sedekatul fitri kami, terimalah sedekah kami semuanya ya Allah ya Rabbul Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.